yang digunakan loh. Apalagi sekarang dengan adanya Uranus, jadi Makanya. semakin banyak opsi untuk boots. Dan Cloud-nya langsung ditutup di band pertama. Udah tamat ya? Udah, Oke. Cloud terakhir dari Skylar ya. Udah gak akan dikasih lagi sih. Berarti sudah selesai ya. Selesai deh. Sudah selesai Cloud untuk Skylar ya. Oke, tapi saya kan Ben, kita selalu melihat adanya Fanny dan juga Valentina ya masih terlihat sama dan Hilda ditutup. Tercium adanya bau-bau assassin. Akankah aroma. ada Link? Arama-rama assassin ya. Link, Hayabusa, Bisa. Fanny Hanya- sudah di ban, Joy hanya- bisa. Apakah di sini bisa didinai dengannya Angela yang dihilangkan? Bisa. Bisa didinai nggak dengan satu Angela yang dihilangkan? Karena dengan kayak gini kan obvious banget, bau-bau assassin udah bakal keluar banget nih kayaknya. Betul. Tapi tadi gak pakai Angela juga Linknya bersinar. bisa aja gitu. Tetap bisa kalau linknya. Jadi ya opsionalnya bentar. Link. Oh, itu Link dia. ya. Ternyata assassinnya yang dilenyapin. Lina nyapin aja. Karena menurutku Link ini sangat power banget sekarang. Hmm? Dia bisa main sendirian kemana-mana, penetration yang pakai emblem assassin. Itu udah sangat mendukung untuk di Iya, early dia game. jatuh pun ada movement speed tambahan gitu Betul. loh. Walaupun masih ada efek slow juga ya di dalam tubuhnya ya. Benar. Tapi first pick sekarang akan jatuh ke tangan dari Onyx. Begitu banyak hero yang terlepas, begitu banyak hal yang bisa dilakukan oleh masing-masing playernya. Joy, Joy. Arlot masih open. Kayaknya Iya. Arlot masih belum sih kalau Arlotnya. Joy ya mungkin yang bakal bisa jadi. Atau Angela Curse kembali terjadi kah? Angela Curse. Joy sih paling besar. Dengan kemarin pola tabrak yang dikeluarkan Ararkion, Oke. hero apa yang pantas untuk menjadi first pick untuk Onyx? Faramis Faramis langsung ternyata. diamankan menjadi first pick yang melihat tuh sudah tidak ada lagi Valentina juga untuk bisa mengcopy cloud altarnya. Ya dan juga Faramis ini bakal mendinai semisal Naomi menggunakan Franco atau Kaja. Kelihatan ya. Bener, karena Cold Altarnya akan langsung membuat reset lagi kan akhirnya. Tumbang yang pecah cuman Spectre mode-nya, Ya, bukan orang aslinya. pakai Purify apalagi ya. Ya, Itu nanti kan bisa menghilangkan dirinya dari sisi. Tapi kalau ngeliat pola permainan dari teman-teman RRQ yang memang tabrak banget dan ngasih space-nya untuk Skylar, sekarang kayak bakal susah sih dengan adanya Faramis ini. ya betul. Bakal bisa ketarik kah? Bakal bisa dimiskalkulasi kah? Tapi Angelanya yang sekarang justru diamankan untuk RRQ. Dan Angela Uranus akan menjadi salah satu kombinasi yang sulit untuk bisa ditaklukkan. Kalau nggak ada yang bisa ngebercepat. Tapi sekarang ini banyak banget yang terbuka. Yap. Dari Kari yang masih ada. Atau mungkin dengan kombinasi lah. Kari Franco, Kari Dairot yang dipakai bersama dengan Pakito juga. Pakito. Lagi dan lagi nih, lu megang Pakito lu punya kuasa bro. Benar. Itu ada lagi kontennya di MPL. Apa? Lu pakai Kufra, lu pakai Chow. itu lucu banget Kairi ada. Itu lucu banget sumpah. Tapi Pakito dan juga Dairot berarti harusnya ini Dairot jungle ya. Dairot jungle. Bisa Pakito jungle juga. Jungle, karena biar match up-nya Dairotnya ketemu sama Uranus, Uranus ya, itu Ah. kalau mau menangin lainnya. Tapi ya kita tahu tadi kan sudah kelihatan juga Uranus lawan Pakito ya tetap bisa-bisa aja Iya. gitu. Dan bahkan Uranusnya yang terkesan bonyok gitu loh. Kena heavy left punch, kena jabnya dia. Yep. Dengan ada Faramis kayak begini, kalaupun nantinya mereka ingin menggunakan Marksman. Beatrix ternyata yang menjadi pilihan. Hero power dari Skylar. Yap. Oke. 3 draft awal dari Onyx ini mereka bakal main tabrak. Semuanya punya inisiasi gedor yang luar biasa. Dari Dairot bahkan dengan Abyssal Strike-nya dia yang bakal nge-instant burst down siapapun itu nanti. Half Yap. HP di early game. Ini bakal dihantam habis dengan Dairot. Armor breaker juga. Yap. Hero sustain bukan menjadi Gak masalah. masalah. Betul, apalagi Dan bahkan dia bisa lompat kan. iya kalau Spectre misalkan step-nya. sebenarnya kalau Dairot ini kan nggak terlalu sustain ya, nggak se-sustain Uranus, nggak se-sustain dari Pakito. Tapi dengan adanya Faramis ini ditutup dari segi Glass Cannon untuk Dairot itu sendiri dan Kaja ditutup beserta dengan Kagita. Terlihat sebenarnya dari sisi RRQ belum ada jungler nih Yap. untuk versi. Dengan Iya. adanya yang dengan durability tambahan lah pasti dengan Faramis kayak begini. Om bagusnya sekarang RRQ mereka ingin mengemainkan dengan area nantinya hero-hero yang memiliki damage area ataupun sisi atau emang nge-pick off aja. Menurutku mereka harus main pick off sih. Apalagi mereka ketemu di road Pakito ya. Ini sempat keluar kan? Uji cobanya ini keluar di season 8 loh. Pakito Dairot ada armor breaker 75% ditumbuk dengan jab. Itu kalau nggak salah ego dulu ya. Langsung melayang orangnya. Iya. Malah Betul. ya. Itu dia ini yang dicari sekarang. Jadi untuk penggunaan dari Baxia ini agak repot nanti Iya, kalau dia mau pakai ngedeny. Baxia. Bakal ngedinai juga. Ngedina adanya tank-tank jungler dari Iya. Karena Persik ya. Dua-duanya ngedash dua-duanya. Satu lompat, yang satunya langsung ke jab. Wow, respect Ben Cow. untuk Keyboy dengan Chow yang ditutup. Ada Dan Kufra. ya mid lane-nya lagi nih yang bakal dibuka kayaknya nih.
ke arah manakah ada Yves. Yves Yves udah di ban. di-ban, ya. Farsha. Betul. Dan ternyata yes Farsha di ban karena Farsha. satu power hero untuk Clay juga dengan high groundnya. Kita bisa ingat gitu ya. Tapi dari RRQ mereka akan nge-pick satu hero terlebih dahulu nih. Kemanakah dari jungle-nya ini? Ya, Mau jungle-nya assassin? kalau ngelihat assassin bisa atau sekalian aja mainin Yisun Shin atau Granger, main tarik ulur. Karena dua fighter udah kelihatan banget kan. Karena kalau ditabrak juga susah banget sih. Betul. Jadi memang dia harus bisa mainin range ya. Yap, dan pilihan Franco adalah dulu. Franco terlebih dahulu. Oke, Naomi dengan Franco-nya. Satu hero nyaman yang dia punya. Durok masih ada ya? Ya, Rock masih ada. sementara Masih ada, sekarang kita Kufra lihat. masih ada. Iya, itu masih hero-heronya dari Keyboy. Tapi ada fun fact nih. Itu dia. Wah, fun fact. Onyx Drian, terakhir kali Drian bermain di Royal Derby adalah leg 2 MPL ID season 10 atau tepatnya 308 hari yang lalu dan menang dengan skor 2-0. Buset, Hampir ini setahun ya. Ini yang data siapa nih? ini mimin kita jago banget yang hitung-hitung masalah angka-angka luar Mimin biasa kita loh mereka. kayak Chris Dayanti ya, menghitung hari. Menghitung hari. Enggak ya? Sorry. Oke, tapi let's see lah. Sekarang ini dua-duanya juga sebenarnya bisa dimainkan Gold dan juga XP. Yap. Kalau mau dicoba seperti itu. Harit, Harit Gold. Kufra bisa diamankan banget pastinya karena banyak banget momen-momen Iron Hook-nya di-deny. Dan Kufra untuk Keyboy. Oke, deretan hero yang sangat power banget sih dari Onyx. Ini nabrak semua gak sih? Ini benar-benar kita akan melihat aksi tabrak-tabrakan seperti ya dari Onyx. Sementara satu hero terakhir, mid laner seperti apa yang akan diamankan oleh RRQ. Oke, sebenarnya masih Mid lanernya Angela gak sih? butuh damage gak? Oh iya, mid Oh, laner Angela. oke, sorry. Mid lanernya bisa aja Angela. Jungle, Iya. jungle. Jungle ya berarti. ternyata. Dan butuh jungle Sorry. damage gak sih? Assassin lah untuk bisa nutup early-nya. Yisun Karena Shin. kalau misalkan ada Granger lagi, double marksman itu bakal cukup susah sih. Apalagi dengan adanya metode tabrak-tabrak dari Onyx. Atau mereka memanfaatkan sekarang magical damage yang dijadikan jungler. Harley juga udah semakin populer loh untuk sekarang. Ada attack speed tambahan yang bisa diambil. Dengan betul. Starlium-nya juga Iya, ya. dengan item Starlium sekarang. Tapi ternyata pilihan adalah Bane. Oke. Alright. Bane dengan tabrak seperti ini juga masih cukup bagus ya. Karena berhadapan dengan Pakito dan juga Dairot. Dia punya power dengan Deadly Catch. Bakal ada efek slow knockback ke belakang. Dan kita akan melihat ya apakah dari metode tabrak gaming nih yang dibawakan oleh Onyx bisa membawa kemenangan. Karena di-deny banget. Maupun itu dari Bane yang akan build ke arah defense. Bakal mudah pastinya untuk di-break dari segi defensifnya. Iya. Hah. Minus 75% itu bukan main-main sebenarnya sih. Iya, no play-play itu. Alright. Tapi ada Franco sebenarnya. Ini satu hero yang bakal bisa nge-stop pergerakan entah itu di Rot atau nantinya ada jab yang bakal dilepaskan oleh Pakito sendiri. Oke. Oke, jadi itu dia. Game pertama Royal Derby akan segera dimulai. Tapi kita ingin mendengar suara dari MPL Arena. Game pertama akan menjadi milik siapa? Onyx atau RRQ? Gak kedengeran sama sekali. Game pertama akan menjadi milik Onyx atau RRQ? Sekali lagi, Onyx atau RRQ? Oke, MPL Arena mana tepuk tangannya? Full house. Ramai pastinya untuk bisa menyaksikan pertandingan antara dua raja. Raja Langit versus Raja dari segala raja. Dan siapakah yang akan bisa take the crown? Dan kita akan melihat di Land of Down. Yap, masing-masing jungler udah langsung mengisi posnya. Farming udah di awal sudah pasti. Cuman untuk beberapa roamer ini dia. Ada gangguan-gangguan yang harus mereka lakukan. Entah itu nantinya ke area XP ataupun ke area dari farmingan jungle lawan. Itulah yang akan dilakukan dari masing-masing roamer. Ditanting stikernya Messi. Bebas. Itu gak ada lawan. Gak ada lawan. Mau ngelawannya bingung. Gak bisa ya. Sulit. Alright, dan kita lihat untuk emblemnya juga ada 3 basic common emblem dipakai oleh RRQ untuk nge-spam ternyata. Lunox-nya ada Angela bersama dengan Cloud. Yap. Sedangkan support emblem dipakai oleh ini Oke. salah. Terima kasih. Terima kasih. Tapi Saya makanya bingung. lihatnya. ditabrak. Wah, langsung ditabrak Persik. Masih mendapatkan bantuan dari rekan-rekannya dan Keyboy langsung membuat sebuah barricade agar tidak ada yang emang bisa benar-benar maju tadi untuk bisa melanjutkan tim fight tersebut. Oke. Di awal masih cukup slow. Naomi mendapatkan gangguan dari dua orang sekaligus ditarik tadi seperti bahkan Kairi. Ada flicker yang dikeluarkan dan Naomi sejauh ini satu flickernya. Udah langsung tapi Keyboy first blood menjadi milik dari RRQ. Yap, dan teori ancaman ya dari Keyboy. Ngasih pressure ternyata bisa dibalikin dengan Iron Hook yang tepat waktu.
Walaupun memang ada flicker, tapi dengan HP yang gak terlalu banyak, Clay berhasil untuk bisa mendapatkan first blood untuk RRQ. Meanwhile di bottom lane, Skylar benar-benar di-press terus-menerus. Wah, Chrono Dash-nya, Synchro Vision-nya. Udah sakit parah loh ini. Udah sakit parah, tapi barusan Iron Hook-nya nggak kena ke arah dari cewek. Yap, dan balik lagi ya, match up dari bot lane-nya Skylar benar-benar lumayan ke pressure dengan poking-poking yang selalu dilakukan oleh cewek. Dan setup ternyata di area Turtle udah dilakukan oleh Onyx. Yap, sementara itu sekarang Turtle menjadi milik dari Nok. Objektif yang begitu baik itulah yang selalu ditampilkan oleh Onyx. Itu sendiri, tapi barusan ada Tyrant Revive, Tyrant Dash. Clay berusaha untuk kabur, mereka berusaha untuk bisa mendapatkan hari. Tapi ternyata malah mereka yang langsung hilang karena Keyboy. On time banget. Yap, dan ini dia Silence Prediction 4-2 untuk Onyx. Tapi ini adalah prediksi dengan early yang sekarang juga udah dipegang nih sama Onyx. Mereka dapetin poin pick of balasan juga dengan objektif turtle yang bisa didapatkan. Setidaknya ini menjadi sebuah keunggulan yang bisa dimanfaatkan. Nah oke, ini dia untuk emblemnya. Dimana akhirnya kita melihat ada dua assassin emblem yang dipakai oleh Beatrix dan juga bersama dengan Bane. Jadi ngincer untuk area teamfight dan apalagi ada Fatal yang dipakai oleh Bane di sini. Jadi lebih besar mungkin damage dari Versik. Berarti kalau kita melihat sini dia butuh item defense. Wah, Versik! Tertinggal sendirian, tidak ada bala bantuan. Versik hanya menjadi cumi-cumi yang memang benar-benar dikeroyok di area tersebut. Karena jalan sendiri tanpa mengetahui gitu di depannya ada siapa. Yap. Dan yang kedua ya, Bane mungkin badannya besar, tapi defense-nya dia tidak sebesar dari Betul. penampilan dia. Jadi defense-nya dia ini benar-benar harus punya juga dan kita melihat sekarang Bane-nya masih akan mengarah ke War X terlebih dahulu. Ya, mau Jadi butuh bikin waktu damage dia, ya. betul. Bikin damage dan juga punya cooldown reduction. Ya, dan cewek udah selesai dengan Starlium Sight-nya. Wow. Dia bakal lebih pede lagi untuk ngelakuin pokingan dan bahkan dengan match up yang dimenangkan. Udah ada bala bantuan juga dan Kairi udah invasi ke arah jungle crossing-nya. Membuat dari Versik sekarang susah banget pastinya untuk bisa keep up dari segi level. Yang serem ini di gold lane ya, karena Skylar-nya dijaga dua selalu. Dijagain ya. Ya dijagain, udah gak bisa kemana-mana dia. Jadi Naomi mau gak mau harus bisa nge-babysit juga. Waduh, Banana. Tapi Banana. Ada Clay yang tepat waktu banget untuk hadir. Dan juga membuat Banana selamat dari tersebut. Cuman sekarang informasi mereka, informasi RRQ untuk mengetahui pergerakan dari Keyboy ini loh. Rumput mana yang akan dihampirin oleh Keyboy itu yang menjadi sebuah misteri. Karena dari tadi Keyboy nikmat banget. Karena siapa yang mau bisa buka vision? Angela? Atau Mungkin. Naomi sih paling Naomi besar ya. susah apa paling blind hook aja. Ya. Dia Paling- butuh jarak. Betul, dan juga itu kombinasi tadi yang ada terjadi di atas. Yap. Antara Daerah dan juga Pakito. Jadi armor breaker-nya benar-benar memakan dan ya untungnya itu tadi ada Angela. Oke, sementara sekarang Turtle kembali sudah dapatkan. Tyrant Dash again. Keyboy. Keyboy. Keyboy terlalu kuat. Keyboy kayaknya Kufra ya, ini luar biasa loh. Dan bahkan sigap banget Drian buka Cloud Altar di saat ada Bennett Snatch yang dihujani. Tapi dengan Iron Hook. Oke, masih bisa digagalkan. Coba lihat. Ada satu tadi Revenge dan juga Punching Ball tadi guna untuk bisa mendapatkan diri. Tapi Kairi langsung ada karet untuk guna untuk bisa menghantarkan damage. Menggagalkan apapun yang direncanakan oleh RRQ. Tapi cewek hadir kembali zaman bola dari keluarga. Naomi langsung menghilang dengan cepat. Tapi Skylar terkurung di tengah-tengah pemain yang dimiliki oleh Onyx. Lejaplah sudah. Dua player tim bagian bawah hilang. Shadow Stampede ketarik dua orang dan menjebak di zaman Force. Itu mainnya masih ada outer turret di arah bawah loh. Yes, dan juga damage dari Hari di early game dengan adanya Starlium, ada true damage juga dan sangat cepat sekali. Belum lagi efek slow dari Zaman Force plus ada Synchro Vision tadi. Wap, itu dia. Tapi Boots sendirian aja. Boots akan bisa bertahan. Tapi Boots yang mencoba untuk bisa mendapatkan satu orang. Dan Clay masih berusaha kabur. Dan Clay sekarang harus pulang terlebih dahulu. 3 versus 1 lah ya. Dan Iya. akhirnya Boots memang harus terpunish. Tapi outer turret di arah midnya juga udah mulai kecicil. Dan ini harus diperhatikan agar nantinya vision dari Keyboy untuk bisa mengamankan rumputan udah nggak semakin semena-mena lagi. Yap. Dan ya kita tahu Quantum Charge yang dimiliki oleh Boots juga tadi itu menjaga asa dia untuk bisa lebih sustain sembari menunggu pasif dia kembali ke isi. Dan apa ya, tadi untuk Clay-nya sendiri sekarang fleeting time dia udah punya. Tapi Naomi barusan mencoba untuk bisa mendapatkan cewek. Tapi cewek masih punya Purify yang udah diaktifkan. Berarti zaman Force berikutnya apabila mereka melakukan team fight dalam waktu 80 detik ke belakang. Ini cewek harus berhati-hati loh. Dan ini banananya juga dipegangin terus loh. Yang biasanya kita tahu Uranus nih gerak ke depan untuk nge-cut. Dan ini benar-benar ditahan habis-habisan. Karena rotasi dari Kairi juga selalu bergerak ke atas. Dan itu bisa memeltdown Banana yang sekarang harus bermain di dalam pelukan outer turret.
Dan cukup sulit pastinya untuk Banana sendiri bisa melakukan adanya Wow. create space lah. Oke, langsung tertangkap basah tapi Zaman Foto di bagian belakang. Coba lihat. Belum lagi sebuah cover yang begitu baik tapi dibalaskan. Tyron Revenge, Tyron Dress again membuat beberapa pemain dimiliki oleh Aki. Kocar kacir tapi Kairi langsung hadir mencoba untuk bisa mencari siapa lagi yang akan menjadi korbannya. Versi mencoba untuk menggocek. Nomi mencoba untuk memberikan bantuan tapi ternyata Nomi pun masih gagal untuk bisa membuat siapapun yang ada di atas tersebut selamat. Dan hilanglah sudah lagi. Versik tertangkap basah. Bootsnya flicker untuk kasih follow up dan akhirnya versi yang memang udah diselamatin juga dengan adanya hard guard. Gak cukup karena belakangnya langsung ditutup jalan pulangnya. Ya dan menurutku di sini momen dari Onyx, mereka tim playnya rapi banget ya. Yep. Boots yang tadinya memang ada di top lane-nya, tiba-tiba bisa nge-backupin juga teman-teman yang lain yang ada di bagian bawah. Yap. Dan mereka memang udah siap dengan team fight seperti itu. Dan barusan Bloodhound-nya itu ke Kufra. Sementara yang butuh untuk perlawanan dengan Sisi itu adalah Harit di belakangnya. Harit free banget sih tadi. Oke. Dia gak ada purify loh tadi. Iya, lihat dari item build-nya sekarang. Penetration bakal dipakai oleh Kairi ya. War Axe ada, Hunter Strike ada, movement speed didapatkan oleh dia. Ya, Dan ini attack speed juga sudah selesai sekarang untuk Harit. Goldnya mereka udah siap untuk team fight. damage-nya udah susah banget pastinya buat dibendung ya. Satu-satunya frontline mungkin yang akan diandalkan adalah Uranus, tapi Iron Hook Yap, terkena lagi ke arah Kiboy. Kiboy terus-terusan bisa menyelamatkan dirinya. Selain dari bukannya menjadi target utama, tetap aja sekarang. Mundur lagi semuanya, kembali ke posnya masing-masing. karena inisiasinya ya udah depannya tuh selalu ada Keyboy. Keyboy ya. Ditarik dengan Iron Hook langsung mode bouncing ball. Karena dia punya tough boots. Jadi dia bakal nge-delay juga tadi. Begitu kena bouncing ball, kena lagi tuh si Franco-nya. Dan bahayanya di belakang Kiboy ini ada petarung-petarung loh. Ada Dairen, ada Pakito. Ada beberapa gaya pertarungan yang bisa dihasilkan dari Pakito juga Dairen. Oke, dan masih coba untuk mirror objektif ya dari netral inner turret di arah bottom lane yang memang bisa di meltdown. Tapi berarti membiarkan adanya Lord yang sudah dieksekusi tanpa adanya kontes sama sekali. Onyx bisa mendapatkan Lord yang pertama dengan cukup mudah. Yep. Tidak ada gangguan. Ya tapi bayarannya lumayan mahal. Iya, inner Karena- turret ya. Betul, karena ada inner di bagian bottom lane juga yang bisa didapetin tadi oleh RRQ. Jadi ya ini masih cukup berimbang satu sama lain, apalagi dengan Lord yang pertama yang masih belum punya charge. Di Lord yang lembek yang akan memaksimalkan super minion yang bakal keluar nantinya. Dari Onyx mereka sudah lengkap semuanya. Dan sekarang, kalau team fight kita bicara, daerah ini agak bahaya untuk team fight kumpul 5. Yap. Kadang-kadang begitu dia melompat dengan Spectre Step-nya, kena deadly catch-nya. Itu bisa jadi, Cancel ya? betul, bisa cancel semuanya dan bahkan dibalikin nanti. Ini luar biasa, coba lihat tuh. Tadi untuk Kufranya, dia stay di area sebelah kanan loh. Sendirian. Guna untuk mencari informasi siapa yang akan lewat tersebut. Sementara yang lain itu kan cari informasi ke depan. Entah itu Faramis ditemani oleh, yang ditemani oleh Darat ataupun kebalikannya entah itu Kairi tadinya yang ditemani oleh Faramis. Dan sekarang Lordnya masih coba untuk dikawal terlebih dahulu ya. Inner turret yang masih berdiri milik RRQ akan menjadi target operasi selanjutnya. Iron Hook yang masih belum tepat kena sasaran dan Keyboy benar-benar zoning out abis-abisan dan men-trigger nih RRQ untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Yap, udah ada tas-tas yang terus saja dikeluarkan. Ini kalau gabungan satu tim berapa puluh ribu kita tuh kagak tahu tuh. Banyak ya. Ya banyak banget, tapi Banana harus menahan badan di bagian depan. Belum ada Tyron Replay tapi Kiboy dengan konsilnya coba lihat siap untuk langsung lompat ke bagian depan. Masih ada satu Deadly Cast dan juga Kiboy masih gagal untuk bisa mengeluarkan satu Tyron Replay. Tapi Zaman Force mendadak langsung dikeluarkan begitu saja. Di bagian belakang di Virus Passion Banana sakit banget tadi damage dari Harit. Ya, 8.000 net worth perbedaannya sekarang RRQ mereka dipaksa untuk bermain di dalam inner dari base turret mereka juga. Mereka nggak bisa keluar dan mereka benar-benar buta banget karena visionnya ini nggak kelihatan sama sekali nih. Yap. Dan juga untuk defense-nya Wah, sebenarnya. Tyron Replay, Tyron Rex-nya. Connect kembali. Dan udah ada satu lagi kelar tadi aktifkan dan Ben menjadi korban Burst tertinggal sendiri akan kabur kali ini bisa selamat dari tersebut tapi Burst masih berhasil kabur dari tersebut. Bahkan udah ada gangguan yang begitu saja langsung dilakukan oleh pemain dari Onyx dan begitu baik Burst-nya selamat. Wow. Ya pengawalan dari Onyx sendiri tadi mereka tahu bahwa boots-nya sedang terkena Bloodhound-nya. Langsung di cover habis-habisan juga. Dan Onyx sekali lagi tadi kita bahasnya dari RRQ adalah mereka gak punya high ground defense. Dan ternyata Onyx-nya ngemaksimalin hal tersebut, nabrak aja. Tabrak Mereka ya. punya Kufra, Terran Revenge, Sidenet setup. Untuk menarik siapapun selain Kufra itu pun menjadi hal yang sangat sulit untuk RRQ. Karena Oke. Kufranya selalu standby untuk menabrak dengan Tyron Replay. Bloodhound ditabrak hilang. Dan even pun dari core-nya yang ketarik itu ada cult altar yang selalu tepat waktu nih kayak gini. Iya. Itu bagus banget loh Cool Arthur.
Wah itu udah follow up juga bermain di dalam satu base turretnya walaupun emang udah gak ada minion dan flicker. Wah. Mundur. Lihat tuh, Boots-nya kena Bloodhound-nya di cancel pakai Tyrant Revenge. Ya. Itu kan udah sering kita lihat ya. Iya, Keyboy. Keyboy. Gimana ya sekarang? Berarti kalau pakai Franco nih ya, nggak boleh lawan Kufranya Keyboy. Karena mengganggu banget dari tadi. Mengganggu, sangat-sangat mengganggu karena emang nggak bisa. Nggak ada bloodhound yang benar-benar sampai selesai dari tadi. Yes, yes. Paling 2 kali gigit udah. Kepotong ya Langsung durasinya ya. ketepotong lagi. Tapi sekarang Lordnya tidak akan ada gangguan yang dilakukan oleh pemain Daraki karena sangat-sangat berisiko sekali. Mereka ketinggalan dari sisi Nerona begitu banyak. Ya, dan follow up damage nantinya akan diandalkan dari Versik dan juga Skylar. Dan apalagi dalam keadaan yang behind, ini cukup sulit untuk bisa delivering damage. Apalagi di depannya, ini sudah ada dari Keyboy, bahkan Boots juga yang bisa ngasih counter initiate. Dan balik lagi, follow up dan cover up dari Cold Altarnya Drian selalu tepat waktu. Iya. Dan itu yang membuat dari Onyx menjadi satu tim yang menakutkan. Karena sekali mereka komit, mereka bakal lakukan berbarengan. Gak ada yang ragu sama sekali untuk mundur ke belakang semisal. Tapi mereka bakal komit dan mereka selalu akhirnya eksekusi mereka terlihat sempurna. Sementara itu sekarang Kairi, ya wes cari informasi dulu. Santai dulu, yang akan cari informasi nanti rekan-rekannya. Kairi hanya akan hadir untuk menjadi eksekutor ya. Ya, dan ini masih bakal menunggu untuk Keyboy sebenarnya. Kufranya yang harus membuat inisiasi kalau Onyx mau naik ke atas. Ini bahaya, Trilenpo sudah di-manage nih sama teman-teman dari Onyx. Dan Lordnya udah jalan ke arah bottom lane. Dan dari teman-teman Onyx udah siap siaga untuk melakukan adanya dorongan. Dan bahkan base turret di arah bawah sudah berhasil untuk dihancurkan. Yap, sementara itu sekarang Naomi sudah di daerah tersebut. Naomi, akankah ada satu orang yang bisa mereka hasilkan? Karena sekarang Konsila sudah tinggal begitu saja dan dikasih keluarkan pula. Zaman Force, ada Nibiru's Passion, sedikit lagi api tersisa. Tapi Banana langsung pasang badan di area tersebut dan masih gagal untuk Onyx bisa menabrak ke dalam area defense yang dimiliki oleh Ararki. RRQ mereka masih bisa bertahan apalagi kita tahu ya Deadly Catch juga cukup bisa menjadi high ground defender yang kuat ya, betul, dengan betul. Ada Nibiru's Passion juga tadi. iya jadi bisa mudah lah untuk melakukan clearing dan hanya merelakan base turret di arah bawah aja. Tapi aku salvo kamu tangan Kairi cepet banget ya. Iya. Tadi. Nah ini susah kalau kita punya Pakito misalnya dengan Daerot gitu loh. Untuk naik ke atas wajib untuk nunggu setapan dari teman-teman yang lain dulu. Yap. Wah Ila itu langsung ketemu aja tuh antara Banana dan juga tapi Tyrannusnya Kodek again di mana pertempuran kembali terjadi hal tersebut dan hancurlah sudah satu besar di area tengah. Mereka mencoba untuk bisa langsung menghancurkan pergerakan yang dimiliki oleh Ararki karena satu orang di bagian belakang. Naomi untuk kali ini Ararki dipaksa untuk berhenti walaupun Ararki ingin berjuang sekali lagi dan game pertama milik Onyx. Raja Langit masih terlalu tinggi untuk diturunkan dari tahtanya. Game yang pertama, Onyx berhasil untuk mendapatkan kemenangan atas RRQ. Yap. Counter initiate yang selalu terjadi. Inisiasi yang selalu dilakukan oleh Keyboy di follow up dengan baik dan dieksekusi dengan manis. Membuat snowballing effect dari Onyx tidak terbendung lagi. Yes, dan Keyboy tadi. Yap. Berulang kali Tyrant Revenge, Tyrant Rage ya pemain ini ya. Dengan kufranya dia. Timing, momentum apapun itu ada di Keyboy ya. Dan Keyboy yang benar-benar ngelit setiap kali ada team fight yang dilakukan. Kita selalu melihat, wah ini ada bouncing ball, ada kufra di samping dari lawan-lawannya. Dan itulah yang membuat Onyx mereka dapetin kemenangan yang cukup cepat ya di game yang pertama juga. Kemenangan solid pastinya untuk Onyx. Haritnya gak terbendung dengan Starlim untuk first itemnya. Ini langsung membuat Skylar hanya bisa berlindung di turretnya. Di top lane-nya, Uranus-nya dari Banana yang floatingan dari Uranus kebanyakan adalah untuk zoning out lawan, back laner. Ya, Tapi ini kebalik, Banana gak bisa kemana-mana, dipegangin ya. dipegang oleh Boots. Yap, dan balik lagi kalau misalkan emang mau tabrak bahkan even di dalam satu base pun, turret pun itu berani dengan ada Cold Altar Yap. yang selalu di-trigger di saat Keyboy dapetin momennya. Dan Yap. itu menjadi sinergi dan simfoni yang begitu manis dengan kemenangan yang begitu cepat. Onyx masih bisa mendapatkan kemenangan itu. Onyx masih terlalu kuat ya. Ya, masih terlalu tinggi, Tapi masih dari Faramis- atas langit. Masih dia gitu ya. Tapi memang Faramisnya sih yang kita bilang kan susah nih sebenarnya di road Pakito naik ke atas ya. Udah kalau altar aja payungin aja mereka berdua. Betul. Tabrak bareng-bareng buka zaman Force. Dah, itu lengkap biar mau ada Deadly Catch, mau ada Nibiru's Passion. Ya udah paling pecah aja kan untuk Spectre mode-nya dia dan mereka tinggal naik ke atas. Tapi ya sekali lagi itu setup Keyboy sebenarnya Kufra dia nih ya berulang kali ada peluang dan juga selalu bisa menciptakan peluang bagi Onyx.
Ini gue berusaha untuk bisa mendengarkan apa yang diucapkan oleh Om Awal. Saya juga berusaha. Yo terus yo, ayo terus. Dari semenjak final MPL season 11 juga semua dinyanyiin kan. Ulung Sabar anti ya, Onyx ya. katanya. Luar biasa. Cinta gue sama Sonic nih sumpah. Wah, Luar biasa ya. tuh. Vibes-nya juga begitu full house di sini dari Kingdom maupun dari Sonic ya. Tapi memang kalau kita bicara tentang gamenya, ini udah susah sih dari Ya, kan- RRQ untuk bisa menemukan bahkan turning back point-nya aja. Kalau Ya. mau mengambil data dari game pertama aja, udah loh, RRQ udah miss dari semua sih, Ya, semua aspek. Ya kita melihat Hancur. mereka mungkin incar di early game, gak dapet early gamenya ya kan. Semakin ke late game, ya tambah gak dapat lagi. Ya. Haritnya jadi tuh udah kemana-mana tuh Harit. Dan bahkan tadi ya mungkin kita melihat ada inner turret yang dibiarkan di bagian bawah yang dihancurkan oleh RRQ. Menurut gue pribadi itu hanya menjadi sebuah pancingan agar lo emang ke situ. Tapi nextnya coba lihat, apakah mereka pernah keluar dari base turretnya lagi? Tidak. Tidak. Yang penting mereka mendapatkan dulu Lordnya, di mana Lordnya inilah yang akan menjadi satu pagar akhir untuk RRQ. Lord ini yang menghantarkan mereka masuk ke dalam base turret dan disitulah mereka terkurung. Yap. Jadi inner turret yang udah mereka dapetin di bawah, ya nggak ada apa-apanya lagi gitu. Betul. Yap. Dan susah banget pastinya buat buka vision sih. Yap. Rumput-rumput yang diamenin sama Kibo ini, wah Keyboy. berbahaya, angker. Thank you boy, Angker ya. Keyboy. Kayaknya Kufra ya. Iya Wah, kayaknya tuh. Kufra. Oke, Keyboy dengan emblem tank yang dipakai sekarang. Jadi sangat sustain sekali, tebal juga. Tough boots ada di sana. Dan ini bakal ngurangin mungkin durasi untuk tarikannya dan dia sempat untuk menggunakan bonus symbol ketika ada di samping dari Franco sendiri. Dominance Ice, next item, terus juga pecahan-pecahan item. Yep. Immortal yang kelihatan di sana ya untuk second item dia. Dan dia sebenarnya nggak terlalu banyak kalau kita melihat dari item yang mengintip itemnya ya. Kalau mengintip dari talentnya mungkin ada konkasif yang bisa dipakai oleh dia, ada sedikit tambahan magic damage-nya. Tapi ya Tenacity bersama dengan Vitality itulah yang dimainkan oleh Kibo juga. Jadi Kufranya memang cukup tanky sih di depan. Dan kenapa dia bisa tanky? Karena thanks to pemain-pemain yang ada di belakang ya. Yep. Ini 4 lini yang lain punya damage yang besar. Kalau kita bicara soal mid lane dan juga roamernya, dari Onyx, kedua pemain ini punya damage yang besar. Faramis, itu damage. Sedangkan dari Angela, damage-nya mau dari mana gitu. Angela terus juga samanya Franco. Ya. Jadi jelasnya dari sisi pemberian damage ini besar untuk Onyx. Dan yang kedua tadi itu dia, Dairot yang dimainkan. Uranus-nya bisa dinetralkan dan bahkan cukup takut untuk keluar. Karena sekali dia melompat dan tiba-tiba ada Pakito yang keluar dari balik rumput, itu bahkan bisa tumbang. Untungnya memang ada misi penyelamatan dari Clay tadi di top lane yang membuat bisa survive untuk Banana. Tapi kita nggak melihat Banana yang seperti kemarin. Iya. Beda banget, dia nggak bisa muter ke Nggak belakang, bisa. hilang langsung. Dipegangin abis sih soalnya lagian juga ya. Dua petarung yang akan langsung nyikat dan ini dia adalah highlightnya Om. Alright, dan ya impact player kita punya Drian di sana ya, dengan Faramis ya. Jadi banyak banget sebenarnya momen yang dibuat oleh Drian juga tidak hanya dari Kiboy, tapi lebih terspotlight jelasnya Kiboy. Tyrant Rage ini berulang kali dapetin versi. Entah itu mau kejepit di dinding kiri, di bawah, di mana-mana dia selalu kejepit juga karena flicker Tyrant Revenge, Tyrant Revenge up ini sangat pas sekali. Dan hampir gak ada yang bisa dilakukan oleh pemain-pemain RRQ juga yang melihat dari kombinasi dan bahkan mungkin shot call yang dipakai oleh Onyx. Ini pas banget bagaimana Boots rela untuk ninggalin aja di atas karena di atas juga sudah kosong. Dia lebih fokus untuk dapetin pemain yang ada di bagian bottom lane tadi. Dan cover dan cover, komunikasi dari Onyx sangat lancar semuanya. Dan bahkan ketika ada team fight seperti ini, lihat tuh Deadly Catch-nya dilepasin tapi masuk. Coba lihat semuanya. Keyboy-nya ada di sana. Common Force ada, Gold Altar ada, Jab ada, ya semua sih ada. Iya. Base turretnya masih ada. Iya. Nah, Tapi itu ada juga Cult Altar. Itu Betul. juga ada. Ini mau di slow motion kayak begini dengan berkumpul mereka tadi. Apakah kalian melihat animasi dari tiap skillnya keluar? Berkumpul semuanya di situ. Bug Big Book ya di Bak dalam big book satu udah suaranya pokoknya. titik. Tapi memang luar biasa ya. Ya, dan hanya dengan 2 kill point saja untuk RRQ. Jadi untuk kontes di Turtle dan juga Lord-nya ini diambil oleh Onyx ya. Dan pencurian di purple buff cukup banyak kalau kita lihat di sana. Dan ya dengan deretan-deretan item War X tadi yang laku ternyata untuk War X, kembalikah untuk item War X ini karena menjadi prioritas untuk di buy pertama bagi kedua jungler kita ketika ada jungle fighter yang dipakai. Dan poin killnya hanya dapetin oleh Clay dan juga Versing. Dan ya kita bahas tadi dari itemnya ketika ada mid laner Angela. Dan mid laner ini pastinya nggak punya damage yang besar dibandingkan dengan Faramis. Lihat COD ada Lightning Truncheon, ada Glowing One juga.
jadi cukup besar nantinya ya. Damage dari Ghostbusters yang bakal dipakai. Ghostbusters dilompatin Dairot, di dash sama Synchrovision, di jab Pakito. Semua bisa ngedash dan untuk menghentikan dashnya ini cuman ada satu Bloodhound. Dari gold gap-nya saja, jauh banget loh. 15.300 loh perbedaannya ini Om. 14 menit Harit full item. Tapi Nangis kalau saya. kalau Haritnya mungkin ya dia level 4 duluan juga tadi Iya. ya. Jadi dia bisa zoning out Skylar dan dari emblemnya sekarang. Misalnya dari Kairinya dia punya assassin. Jadi main menariknya dia nggak pakai Rapture ternyata, tapi ada Trill yang dipakai. Jadi ada tambahan 16 untuk adaptif. Iya. Setelah itu kita melihat ada Killing Spree dan juga ada Season Season Hunter Hunter, betul. Sama-sama Season Hunter sih. Bedanya dari versinya dia punya Fatal juga. Tapi ya sekali lagi beda banget sih. Ben ini memang ya kelihatan tebel aja dari hero-nya. Tapi dari full HP-nya dia akan mengandalkan L-nya dia, skill 2-nya dia. Untuk bisa regen HP-nya. Dan Skylar, emblem assassin tadi. Ada Rapture juga ngincer damage. Tapi belum cukup karena gak ada tembakan gratis yang bisa diraih oleh Skylar di belakang. Dan Rich Guy kita, cewek, kembali muncul. Dengan Harit sekaligus sebagai the carry. Karena ini kayaknya lumayan ya kalau kita melihat ya. Adanya Starlium yang bisa dibawakan oleh Harit juga. Yang berarti ya dia bakal bisa ngedash kiri kanan tanpa perlu ragu lagi. Ini bakal lama nggak cooldownnya? Karena dapat cooldown juga kan. Dapat gain life juga, dapat last skill juga. Semuanya didapatkan dengan satu paket komplit dalam item tersebut. Betul. Ini magical damage berbahagia dong. Starlium ya. Starlium. Tapi ini adalah deretan Rich Guy, The Carry, Sandbag, Forgotten One, Sandbag udah pasti, Banana, Uranus. Iya, Mau Uranus. gak mau harus menerima tanpa bisa melakukan banyak hal. Ya, dan balik lagi. Berarti masih ada rapor merah ya untuk penggunaan Angela. Karena Iya kayaknya loh. banyak banget yang udah bisa mengantisipasi keberadaan dari Angela itu. Terutama banyak banget match-up-nya. Angela itu dilawan pakai Faramis. Berkali-kali tadi udah kita lihat juga. Betul, Angela Curse ya. Mau jadi mid sekarang mau jadi Romo juga nasibnya sama. Sama. Loh. Sama sekarang ya. Jadi Masih- kayak lebih ke less damage gak sih kalau kita melihat Angela ya? Ya, Kayak di early game-nya gak bisa bantu, late game-nya ya ini benar-benar harus jadi juga. Nih. Apalagi tadi Angela ditaruh sebagai mid lane kan. Yap. Jadi dealer damage dari Magicalnya nggak ada sama sekali loh. Untuk Iya. Ben, mungkin tadi berharap lah kepada Ben juga dengan adanya Magical bisa dihasilkan lah. Betul, tapi picknya banyak banget di early game tadi. Iya, tapi apalah daya sekarang bandnya aja nggak bisa gerak. Menjadi tangkapan-tangkapan terus dari Kufranya. Betul. Lebih kalau kita melihat kenapa Kufranya bisa dapat banyak ya kayak gitu. Karena gak ada yang buka rumput. Betul. Gitu Nah aja, itu. si PR-nya dia di sana. Gak ada yang Gelap buka ya. rumput. Iya. Sementara kan Perangko butuh seseorang yang emang bisa menjadi